Profesor Jiang beberapa tahun yang lalu melihat dari struktur pola. Nah, Bukan peramal dia. Dan salah satu yang besar adalah Amerika akan berperang dengan Iran. Dia sebut begitu. saya. Dan dua-duanya akan hancur. Duh, ini konsep yang paling masuk logik, ya, yang kemudian mengungkapkan di sosial media yang menularkan kepada yang lainnya. Alhamdulillah, ini pun menjadi ketakutan oleh bangsa Wahyudi. Dibeli, dibayar, sampai kalau kita mengungkapkan sesuatu itu harus dengan bahasa-bahasa samaran. Namanya Wahyu ya. Tapi mohon maaf teman-teman, dengan cara beginilah kita bisa selamat gitu secara algoritma. Orang database kita sudah dipegang oleh Bapak Donald. Jadi semua database, semua akun sosmed kita, pernyataan kita, konten kita itu semua sudah terbaca. Mungkin termasuk channel kita yang sudah 2 kali akan di-eliminate. Nah, Ya, mohon dosanya teman. Mohon doanya teman-teman semuanya. Dan ini sudah siap. Nah, Dan dia menanyakan update-nya, kelanjutannya. Jadi satu hal, saya baru sadar bahwa ternyata ada orang yang super kaya sebuah perang, gitu. Ada orang-orang atau ada pihak-pihak yang sengaja kepengin itu gitu. Nah, ini ibaratnya kok ada satu yang kayak gitu Ustaz ya. Kedua, Bismillah, ada nih satu hal yang menarik sekali yang ana tanya, dia menang lagi jadi 2 periode. nah, Kalau kita bandingkan 2 periodenya, saya jujur teman-teman, saya sangat suka mengikuti kabar dan berita Amerika. Bahkan saya suka baca-baca tentang sejarah Amerika. Karena melalui Amerika ini kita bisa memprediksi banyak hal untuk masa depan. ya. Kalau kita bandingkan periode pertamanya dengan periode keduanya, itu beda sekali, sangat berbeda. Di periode pertamanya cenderung mencicip yang namanya bisnis senjata. Yang selama ini dia belum cicip. Ya. Makanya kalau lumayan kita akan berhentikan ini, hentikan ini, hentikan. Tapi kenyataannya perang nggak berhenti. Kalau berhenti sebentar di Gaza, mulai di Venezuela. Sudah Venezuela, bakal bentar lagi di Iran. Sebentar lagi. Ya. Itu sudah masalah waktu saja. Ya. Kita harus yakini poin ini bahwa perang ini jadi khususnya perang dunia. Kalau kita lihat pihak-pihak tersebut, mereka adalah pengusaha-pengusaha paling kaya yang menguasai bisnis itu, sudah bangun buat diri mereka rumah-rumah di bawah tanah yang terjaga dari semua perang. Jadi mereka itu punya karena mereka tahu bahwa bentar lagi akan ada perang. Mereka siap-siap supaya kalau terjadi perang, mereka di bawah ada internetnya, ada makanannya, ada minumnya. Dia nunggu sampai perang selesai sambil uangnya bertambah. Perang dunia, saya tidak menginginkan perang ya. Saya nggak menyampaikan itu bahwa saya pengen perangnya terjadi. Enggak, semoga kita dijauhkan dari perang. Perang ini membawa banyak korban. Tapi dari analisis yang kita lihat, kalau kita analisis dunia sekitar kita, perang dunia ketiga itu sangat mungkin terjadi di 2 tahun ini. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah, ini kembali lagi ke bagian agamanya. Tadi saya analisis keadaan Amerika, keadaan ini. Bagian kedua, bagian agamanya. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah yang membahas akhir zaman, gunung emas di Al-Furat. Akan muncul sebuah gunung emas dalam yang mahal. Akan muncul satu gunung emas di sungai Al-Furat, di mana seluruh dunia akan berebut untuk mendapat ikut perang tersebut, akan meninggal di antaranya itu 99. Dan setiap orang sebelumnya, tidak ada satu perang di dunia, tidak ada satu pandemi di dunia yang menyebabkan angka kematian seperti ini, 99. Setiap orang yang masuk perang ini, yang berangkat dari rumahnya, berangkat sama pasukannya, berangkat sama negaranya, menunggu perang tersebut akan melemahkan seluruh negara di dunia yang ikut perangnya. Kenapa? Karena kita ada perintah jelas dari Rasulullah SAW. Faman syahidahu minkum fala yaqrabuhu. Barang siapa yang bertemu dengan gunung emas ini, yang bertemu dengan perang ini, maka jangan dekati. Kenapa? Karena ini jebak. Ini bisa jadi perang dunia ketiganya, perebutan itu. Sangat mungkin. Kita pasti tidak memastikannya, karena kita berusaha untuk menafsirkan. Sangat mungkin ini jadi perang dunia ketiga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat senjata apa
yang bisa menyebabkan angka kematian sebanyak itu. Apa senjata yang bisa menyebabkan itu? Kenapa bangsa Mama Riki itu selalu bikin ribut di Timur Tengah? Karena Timur Tengah isinya minyak. Sahih. Dan kenapa juga di Sudan dibikin ribut konflik? Karena banyak emasnya di sana. Sahih. Dan kenapa banyak penyebaran agama Islam? Ada satu guru saya yang menyampaikan satu kalimat yang menarik sekali. Ada satu pemimpin, saya nggak sebutkan namanya, tapi namanya mulai dengan J, ya. J. Dulu di zaman awal Indonesia merdeka itu dia hidup ya. Penyebaran Islam di Amerika itu karena J itu. Padahal J itu terkenal benci dengan Islam. Kenapa? Karena ketika dia Mesir merdeka, ketika Mesir merdeka, jadi Mesir. Dan dia memusuhi semua pendakwah yang berpresiden J itu. Qadarullah ya. Jadi betul sekali. Bangun musola, bangun masjid di tempat yang minoritas, dia bangun masjid gitu kan. Waduh, masya Allah nih juga nih apa namanya. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah punya masjid di Yokohama. Insya Allah ini berarti ini salah satu apa namanya DNA umat Muslim. Dimanapun dia berada, dia akan selalu ingin mengenalkan Allah. Betul, akan terjadi, belum tentu, tapi belum tentu di tanggal itu. Tanda-tandanya sudah sangat jelas di depan mata kita. Kayaknya bentar lagi berarti ya. Kayaknya. Kalau dari tanda-tandanya kan Washington sudah berada, akan datang Imam Mahdi karena Dajjal sudah depan pintu saya, bilang gitu. Sahih. Tapi kan Imam pasti terjadi. Tapi kapan itu yang kita nggak bisa pastikan. Nah, ada satu content creator dari mungkin dia Cina kalau nggak salah, berbahasa Cina, namanya Profesor Jiang. Bukan peramal dia, tapi struktur pola. Dari pola politik dia sudah mengatakan akan terjadi perang antara Rusia Ukraina. Karena begini-gini jelasin memang. Sebelum perangnya terjadi. Sebelum perang terjadi. Akan terjadi India, Pakistan, segala macam disebutin. Taiwan. Tuh kemudian dia bilang juga mengenai Amerika akan sesuai hadis Rasulullah. Apa hadisnya? Gunung emas. Semua orang berebut. 9 port yang diberikan oleh Amerika kepada Israel akan berkurang. Jadi mujahidin di Palestina akan lebih kuat. Ya. Kenapa Israel bisa bertahan sampai hari ini? Karena Amerika. Bantuan uang yang diberikan kepada Israel itu luar biasa dari Amerika. Bantuan senjata, senjata modern, teknologi modern yang Amerika tidak berikan kepada siapapun, itu dia berikan kepada Israel. Bayangkan kalau support itu enggak, tapi kesimpulannya Israel itu kuat karena diberi support oleh Amerika. Bagaimana jika support itu berhenti? Beberapa negara Arab tidak mendukung Palestina karena perintah Amerika. Bagaimana jika Amerika tidak memberikan perintah lagi? Jadi berhenti supportnya dari Amerika, dan ini akan menjadi momen kemerdekaan Palestina, insya Allah. Masya Allah. Polanya makin kebalik. Israel ya bisa bertahan sejauh ini karena bantuan Amerika. Sahih. Tapi Amerika mau ngasih terus bantuannya karena diancam atau hidupin mereka. Jadi ini kayak benalu atau preman yang ngancem atau nyandra. Mau nggak mau tetap akan ngasih. Nah karena ini punya banyak duit, ditakuti, dia mulai membuat perang yang diminta oleh ini. Si Israel minta Amerika akan lebih bebas. Atau akan digantikan dengan yang lain. Atau digantikan yang lain. Digantikan oleh masyarakat dengan pemimpin yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih lurus, yang mau membantu Palestina. Bayangkan suku yang sama. Itu akan menakutkan untuk 8 juta orang yang tinggal di Israel. Walaupun belum ada. Dikatakan 2 fase gitu ya. Fase ketika Islam memimpin dunia, dan fase ketika Barat memimpin dunia. Itu fase kita yang sekarang. Ketika Islam memimpin dunia, semua ilmu itu berkembang. Semua jenis ilmu itu berkembang. Ilmu kedokteran, kecuali satu ilmu saja. Apa? Ilmu mengembangkan senjata. Sepanjang Islam memimpin dunia, senjatanya tetap sama, namanya pedang.
Muslimin tidak pernah mencoba atau memikirkan untuk mengembangkannya orang asli Brasil, orang asli Argentina, itu semuanya kan didatangi juga sama orang Eropa lainnya. Genosida juga. Genosida juga. Dan sekarang ya bulenya datang dari mana? Harusnya area ini nggak ada bule. Area itu maksudnya Native American. Native American, betul. Tapi orang India kan? Betul, India. Harusnya itu, tapi kebanyakan bule. Kenapa? Karena sekarang sama dengan Australia. Aslinya aborigin. Penduduk aslinya. Saya. Datanglah Inggris. Saya. Genocide semua tuh. Jadi bule. Jadi bule itu negara. New Zealand. Sama juga dengan New Zealand juga. Saya. Sama juga dengan Israel. Orang-orang Barat. Alhamdulillah mereka mencoba di Indonesia, tapi nggak bisa terjadi. Alhamdulillah. Kita masih dilindungin. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Barat ini merasa bahwa Islam tidak cocok dengan budaya Barat. Ya karena budaya Baratnya kayak gitu. Menghabisi orang lain, menggenosida terserah kemauan mereka, menjajah, pornografi, minuman keras, apalagi tuh banyak banget kekerasan, PDF files, waduh, komplit. Ya kenapa Islam ternyata nggak cocok dengan teknologi yang ada sekarang? Ini turunan dari para ilmuwan Muslim. Sahih. Teknologi yang baik, yang bermanfaat buat umat manusia. Ya. Tapi teknologi yang memusnahkan dari mereka. Mungkin banyak yang bukan Muslim. Teknologi yang mana yang dimaksud? Teman-teman nonton YouTube kita, menemukan kinetik, naik pesawat, ada Ibnu Firnas. Teknologi mana yang tidak didapatkan dari keberkahan Al-Quran? Masya Allah. Waduh, nih ngobrol sama Ustadz ini membuka banyak tabir ternyata. Jadi saya banyak puzzle. Masya Allah. Banyak puzzle yang terbuka bahwa sebenarnya kita sekarang ini berarti dunia sekarang ini di bawah kekuasaan iblis. Ya, betul. Benar berarti kan? Betul. Di bawah kekuasaan iblis yang diwakilkan oleh Dajjal untuk melawan hawa nafsunya dan berusaha untuk berada di jalan yang benar. Mereka itu adalah yang selamat. Waduh. Fitnah paling berat yang kita alami sekarang, dan makin hari makin berat karena makin hari makin menuju Dajjal. Dan karena hujan itu bisa turun dengan volume yang oke, bermanfaat buat tanah. Bisa bikin banyak tanaman tumbuh. Tapi bisa turun juga dengan volume yang besar, bisa bikin jembatan rusak, dan bisa bikin banyak. Awal umat ini pasti baik, tapi kemungkinan ada yang lebih baik di akhir ketika bersama Imam Mahdi, insyaallah. Masya Allah. Bahkan ada beberapa hadis hasan, yani bukan hadis sahih, bahwa di zaman Imam Mahdi itu ketika penyakit ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi pasti ada obatnya. Gak ada satu penyakit di muka bumi ini gak ada obatnya. Gak ada. Itu tidak ada. Untuk mendapatkan ilmu yang lurus itu tanpa kita punya keimanan yang kuat. Maka ada dua hal yang perlu kita jaga di waktu yang sulit ini. Mengingat kebaikan. Bukan dengan orang-orang yang hidupnya materi terus. Itu bahaya sekali buat hati kita. Kalau materi terus hidup kita. Yang dibahas selalu cicilan, rumah. Bikin hati kita mati. Jadi kita kelilingi diri dengan orang baik, kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kuat. Ketika keimanan kita dan mendapatkan hikmah dan manfaat dari kajiannya. Karena bisa jadi dua orang mendengar kajian yang sama, tapi mereka tidak dapat manfaat yang sama. Kenapa? Insya Allah kita akan terjaga dari semua fitnah ini. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan bisa menandai ad-Dajjal, membedakan ad-Dajjal, mengatakan ini Dajjal, ini bukan orang biasa. Yang tidak berilmu akan tertipu. Supaya nanti kalau sudah ada waktu kita nggak bisa belajar lagi, kita sudah punya cukup ilmu.